Eh, saya berusaha, ya Allah, saya cuma mohon diselamatkan. Hanya saya pikir saat itu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hancur ikut sama bangunan saya. Ketimpa ini juga, ketimpa tembok-tembok kan. Begini, ke sono, berhenti di situ. Tuh di rumah itu yang agak kecuan. Sempat hilang kesadaran nggak, Bu? Tapi sadarnya gitu, sadar tapi begini ya mati kali. Itu aja naati itu. Jadi tolong-tolongan nggak ada yang nolong, cuma sendirian. Waduh, katanya saya mati, biarlah mati apa, anak saya mungkinlah mati, nggak hidup lagi. Saya juga mungkin mati itu, karena 2 jam, sampai ke sini tuh jam 12. Hai, gue Fanil Rahman dari IDN Times. Kali ini gue berada di Pandeglang, Banten. Lebih tepatnya di Tanjung Lesung Resort, yang pada Desember lalu terjadi erupsi anak gunung Krakatau. Pada insiden kali itu ratusan nyawa menjadi korban, banyak yang meninggal, banyak juga yang luka-luka. Kan udah 6 hari nih kira-kira nih. Bagaimana dampak kerusakannya? Ayo kita lihat bareng-bareng. Itu tidak ada pemberitahuan apapun dan sebagainya. Air datang begitu cepat dan tiba-tiba, dan surutnya pun begitu cepat. Jadi warning dari pemerintah juga tidak ada. Jadi kita semua, kita tidak tahu mengapa ini terjadi. Ya ini apakah kita bicara mengenai masalah alam, kekuatan alam, tapi semua ini kan bisa dijelaskan secara teknologi. Dan cara penanggulangan yang paling baik untuk tsunami-tsunami yang akan datang adalah dengan teknologi. Dan kami sudah merancang suatu rencana pembangunan ke depan agar meminimalisir dampak-dampak daripada tsunami. Kami juga merencanakan tanggal 1 Januari kita mulai buka kembali, khusus untuk Tanjung Lesung. Ya kita tidak bisa pungkiri juga 100-an. Itu meninggal apa luka? Meninggal. Jadi belum termasuk yang hilang maupun yang luka-luka. Saya malam itu sebenarnya memang saya sedang standby di area acara. Kebetulan yang malam itu kita lagi ada acara dari salah satunya PLN. Tapi sebenarnya memang malam itu posisi hotel kita dalam kondisi penuh. Selain rombongan PLN, kita juga ada tamu-tamu lain, termasuk di villa, cottage itu memang kondisi penuh. Dan kita memang ada acara yaitu di pinggir pantai, di restoran satu lagi, di balai-balai juga ada. Malam itu memang kita ngelihat begitu cerah, bulan purnama, semua juga tamu happy karena sebenarnya mereka udah nginep dari hari Jumat. Dan setelah itu selesai makan, saya makan dengan Seventeen, memang nggak satu meja tapi beda meja gitu. Saya selesai makan, mereka selesai makan, mereka turun mau perform, kurang lebih itu jam 9-an mereka perform. Mereka turun, nggak lama kemudian memang langsung perform nyanyi. Ketika satu lagu pertama saya masih sempat dengerin dari restoran. Nah setelah lagu pertama selesai, lagu kedua, nah saya mulai mau keliling. Biasanya saya memang ketika saya malam hari saya biasanya kontrol tamu, kondisi dan sebagainya. Nah saya pada saat itu saya keliling di satu sebelahnya restoran, itu ada ruang meeting. Kebetulan ruang meeting juga memang rencana awal mau dipergunakan oleh para direksinya PLN untuk mungkin meeting kecil gitu. Saya lihat ngontrol ruang meeting, saya kebetulan ngurangin beberapa lampu. Nah ketika saya ngurangin lampu yang ketiga, itu begitu suara gemuruh begitu kuat, begitu cepat, langsung menghantam ruang meeting yang penuh dengan kaca. Saat itu saya coba lari, saya kena kebetulan bisa keluar dari pintu meeting, saya langsung ke bawah arus.
bawa arus air laut. Saya berusaha, ya Allah, saya cuma mohon diselamatkan. Hanya saya pikir saat itu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Saya mungkin kena arus itu kurang lebih hampir 20 meter. Kebetulan saya di belakang ruang meeting itu ada pohon besar dan sama ada tembok kecil gitu. Nah, saya selamat karena ada pohon itu yang bisa saya buat pegangan. Saya coba berusaha lari di atas derasnya ombak laut. Saya lari, saya berusaha lari ke kamar saya. Saya ke kamar lain, begitu saya nyampe di kamar, saya langsung jatuh, lemas dan sebagainya. Tapi saya coba pikir bahwa saya harus menyelamatkan karyawan, menyelamatkan tamu dan sebagainya. Kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit habis itu. Tapi saya memang waktu itu ketika ngenang, saya ngelihat air, cuaca begitu gelap, begitu memang buat kita juga ini sesuatu yang memang kejadian luar biasa. Dari Tanjung Lesung kami langsung bertolak ke Kecamatan Sumur, masih di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kira-kira kami menempuh jarak sekitar 2,5 jam kalau dari Tanjung Lesung, atau hampir 6 atau 7 jam dari Jakarta. Harus diakui treknya sangat sulit, beresiko untuk mobil-mobil slip, apalagi mobilnya kecil, akses pun terbatas. Masyarakat setempat masih harus butuh bantuan, makanan, pakaian, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat kecamatan ini rata dengan tanah dan ratusan korban telah meninggal di tempat ini. Mari kita lihat, kita saksikan bersama-sama kesaksian para korban. Saya selama di sini saya sudah berapa? 8 saya. 8 jenazah, ya, 8 jenazah. Ya kita lagi cari korban gitu, evakuasi kalau ada. Ternyata begitu ada yang ini tergup, ada jenazah, begitu dilihat betul laki-laki. Ya langsung saja gitu di ini kan. Kebetulan kita lagi ini mau arah ke sini, ya sudah kita aja yang bawa. Gitu. Pertamanya saya kan habis makan ya, udah rombongan makan. Kata saya, apa itu yang ngeguru-guru gitu ya, Teh Haji sama Uwat bertiga. Terus gitu, itu apa ya yang ngeguru, kok putih-putih itu apa Teh Haji? Bas gitu putih-putih, pas nggak kelihatan tuh ombak itu Pulau Umang, udah lari nggak keburu, cuman semenit udah ke bawah air sono. Bangunan langsung hancur juga. Hancur ikut sama bangunan saya. Ketimpa ini juga, ketimpa tembok-tembok kan, begini ke sono, berhenti di situ, tuh di rumah itu yang agak acuan. Sempat hilang kesadaran nggak, Bu? Tapi sadarnya gitu, tapi begini ya mati kali, itu aja naati itu. Jadi tolong-tolongan nggak ada yang nolong, cuma sendirian. Ada korban, keluarga yang jadi korban, Bu? Enggak, alhamdulillah bertiga itu selamat, tapi kan luka-luka saya juga, baju satu juga rajit. Enggak kapupu apa-apa juga enggak. Baju tinggal satu nih, Bu? Iya, ini juga dapat itu. Dari sumbangan itu, Bu? Iya. Waduh, katanya saya mati, biarlah mati apa, anak saya mungkinlah mati, nggak hidup lagi. Saya juga mungkin mati itu, karena 2 jam. Sampai ke sini tuh jam 12. Pokoknya orang kalau disangka saya emang nggak hidup lagi, mungkin bisa mati. Karena orang-orang nggak ada, kapal-kapal juga pada kanjut ke darat semua. Ada yang di hutan, ada yang di kolam, ada yang di atas rumah gitu. Mungkin saya nggak bisa hidup itu. Alhamdulillah Pak ya, semua keluarga masih utuh Pak ya? Ya, anak saya juga ke bawah ke hutan, ke setempat laksa gitu Pak. Sudah ketemu Pak anaknya Pak? Hah? Sudah ketemu? Udah
masih hidup. Penanganan bencana selama ini kan kita baru mengevakuasi korban, kemudian ada dari bantuan TNI, Polri maupun dari Tagana maupun dari SAR yang lain sebagainya, ada yang pembersihan dipakai alat berat di pesisir, kayak yang korban, maksudnya rumah-rumah yang kena gusur. Terus termasuk kita mensuplai bantuan-bantuan logistik untuk para korban yang pengungsi. Desa apa yang paling parah dari Kecamatan Sumur? Desa Kecamatan Sumur yang paling parah itu yang kena efek itu Desa Kertajaya dengan Sumberjaya. Termasuk juga Taman Jaya, ada satu kampung itu rata, dan Desa Ujung Jaya juga ada satu kampung yang rata dengan tanah. Terus semua desa kita kena dampak. Cuma Tunggal Jaya, Kertamukti, masyarakatnya yang tidak kena dampak itu hanya hotel Ciputih, itu di mana di sana juga banyak wisatawan yang lagi datang ke sana. Korban nyawa sampai hari ini sekitar 80 orang. 80 orang. Iya, itu dari semua desa. Paling banyak Desa Sumberjaya dan Kertajaya. Inilah Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Salah satu lokasi yang paling parah terkena tsunami yang melanda di Lampung dan di Banten. Ratusan nyawa meninggal, hilang, dan masih banyak yang luka-luka. Jam 10 malam, tanpa sirine, tanpa pertanda yang jelas, warga dihantam gelombang tsunami. Tanpa mitigasi edukasi pendidikan yang jelas, mereka tidak tahu harus berlari kemana. Akhir perjalanan, Fanny Rahman bersama Helmi Syemi, IDN Times melaporkan.